170 juta, ekspresi Yang Kai tidak berubah. Qin Yu tampak terkejut. 180 juta, pria tua bermarga Zhou itu menggeram. 2 juta. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Dan lelaki tua bermarga Zhou itu tertawa keras. Wah, kamu bingung. 2 juta. Kristal sos tingkat tinggi, Yang Kai menambahkan. Ejekan pria tua bermarga Zhou langsung dimatikan. 2 juta kristal sos peringkat tinggi. Dalam hal nilai, adalah 200 juta kristal sos peringkat menengah. Namun, di pelelangan, 200 juta kristal sos peringkat menengah tidak dapat ditukar dengan 2 juta kristal sos peringkat tinggi. Dengan kata lain, meskipun 2 juta kristal sos peringkat tinggi secara teoritis sama dengan 200 juta kristal sos peringkat menengah, nilainya jauh lebih tinggi. Jika lelaki tua bermarga Zhou menaikkan harganya, dia harus menawar dengan kristal sos peringkat tinggi. Dia terdiam sejenak. Di platform tinggi, juru lelang yang cantik tersenyum, menatap kamar pribadi tempat Yang Kai berada, dan berkata, teman di kamar pribadi 3 menawar 2 juta kristal sos peringkat tinggi. Apakah ada yang lebih tinggi? Secara alami, tidak ada yang akan menaikkan tawaran. Yang Kai baru saja menjual core peringkat rendah urutan ke-12 ke kamar dagang sumber valet, yang merupakan 2 juta kristal sos peringkat tinggi. Nilai dari Flowing Cloud Butterfly Hairpin ini hampir sama dengan core peringkat rendah urutan ke-12. Itu bukan sesuatu yang semua orang bisa dapatkan. Selamat kepada teman ini di kamar pribadi 3. Wanita cantik itu tersenyum sedikit, dan dia curiga di dalam hatinya. Dia merasa aneh dengan suara Yang Kai. Dia tidak tahu kapan kamar dagang memiliki pelanggan sebesar itu. Tidak semua orang bisa memasuki ruang pribadi seperti itu. Selain itu ia juga menempati kamar pribadi peringkat atas seperti kamar pribadi nomor 3. Dan orang-orang di dalamnya harus menjadi tamu yang sangat penting bagi kamar dagang. Dan pada penawaran Yang Kai sebelumnya, Le Dongzeng terlihat dingin di kamar pribadi dengan ukuran yang sama. Dia yang telah berurusan dengan Yang Kai secara alami mendengar suara Yang Kai, menatap dengan permusuhan ke arah di mana kamar 3 berada, dan ada ledakan kemarahan di hatinya. Dia juga dianggap sebagai pelanggan utama kamar dagang sumber valet, tetapi bahkan dengan statusnya, dia hanya bisa mendapatkan kamar ke-9. Bagaimana mungkin pemuda itu benar-benar menempati kamar pribadi nomor 3? MSN. Yah Pak Tua. Tidak semua orang sama. Kamu hanya seorang NPC sementara dia adalah seorang MC. Setelah merenung sebentar, dia bergegas ke gadis pelayan yang berlutut di depannya dan berkata, pergi dan minta manajerku untuk datang. Iya, pelayan itu berdiri dan berjalan keluar pintu. Setelah beberapa saat, Gu Hong mengetuk pintu dan masuk, menggenggam tinjunya dan berkata, apakah ada yang salah dengan Sekte Master Le? Le Dongzeng berkata, orang di kamar No. 3, apa latar belakangnya? Gu Hong terkejut dan bertanya, mengapa Sekte Master Le menanyakan hal ini? Kamu juga tahu aturan kamar dagang. Meskipun Gu adalah seorang manajer, informasi tamu ini sama sekali tidak boleh dibocorkan. Le Dongzeng tersenyum sedikit dan berkata, selalu ada pengecualian, bukan? Gu Hong berkata, Master Sekte Le mempersulitku. Le Dongzeng mengerutkan kening. Setelah berurusan dengan Gu Hong selama bertahun-tahun, mereka semua tahu sifat masing-masing. Gu Hong bukanlah orang yang patuh. Dia mendesah ringan. Dia membuka mulutnya dan berkata, katakan padaku, lelaki tua itu bermusuhan dengan anak ini. Gu Hong berkata, apakah dia menyinggung Sekte Master Le dengan cara apapun? Le Dongzeng mendengus dingin. Jika itu hanya menyinggung, tidak apa-apa. 3 murid dari tahap Dao Sos tingkat ketiga di bawah Sekte saya mati di tangannya. Dan salah satunya adalah keturunan orang tua itu. Apa? Gu Hong terkejut. Bertanya-tanya apakah Le Dongzeng akan menanyakan informasi tentang orang itu. Ternyata ada kebencian yang begitu besar. Le Dongzeng berkata, manajer Gu juga harus melihat ini. Anak ini tidak ragu-ragu dalam menawar. Dia memiliki banyak kekayaan. Jika saya bisa menang melawannya, saya akan mendapat untung. Saat itu, bagaimana sekitar 30% pergi ke manajer Gi? Gu Hong berkata dengan ekspresi pahit. Sekte Master Le, bukannya Gu tidak ingin membantumu. 50%. Ini, Gu Hong pura-pura berpikir sejenak, menepuk pahanya dan berkata, Sekte Master Le, saya tidak tahu asal dan identitas orang ini. Dia tiba-tiba muncul di kamar dagang kemarin. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya manajer Gu tidak ingin membantu lelaki tua itu dengan bantuan kecil ini. Aku tidak akan datang ke kamar dagang sumber valet untuk melakukan bisnis di masa depan. Le Dongzeng mendengus dingin. Gu Hong tersenyum pahit. Sekte Master Le, meskipun saya tidak tahu dari mana dia berasal, tetapi setelah mengatur agar dia meninggalkan pelelangan, saya bisa datang dan memberitahu Sekte Master Le kemana dia pergi. Mata Le Dongzeng berkedip,
Dan dia mengangguk dan berkata, dengan cara ini, akan ada pekerjaan. Gu Hong menggosok tangannya dan berkata, 50% dari apa yang dikatakan Master Sekte Le sebelumnya. Ini akan menjadi milikmu. Le Dongzeng melambaikan tangannya. Gu Hong mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu terima kasih Sekte Master Le. Saya berharap keberuntungan Sekte Master Le, dan dia akan sukses. Keluar dari pintu, mata Gu Hong bersinar dingin. Berpikir bahwa anak itu seharusnya tidak menyalahkannya. Kehadirannya benar-benar menghambat masa depannya. Setelah Yang Kai muncul kemarin, dia dengan jelas memperhatikan bahwa sikap Presiden Lou Qi terhadapnya sedikit lebih dingin. Dan dia menjadi lebih antusias tentang Kang Xiran. Memikirkan kejadian sebelum dan sesudah penampilan Yang Kai ke kamar dagang. Bahkan jika Gu Hong tidak tahu metode apa yang digunakan Kang Xiran. Dia telah membuat masalah besar. Dan bisnis ini sangat mungkin menjadi jumlah yang tidak dapat dia bayangkan. Hanya dengan cara ini ikan asin Kang Xiran bisa dibalik. Jika ikan asin Kang Xiran terbalik, dialah yang akan sial. Cabang akan memindahkan seseorang. Jika Kang Xiran tetap tinggal, maka dia harus pindah. Tetapi jika Yang Kai meninggal, Kang Xiran tidak akan bisa membantunya. Di kamar No. 3. Pelayan mengirim jepit rambut kupu-kupu awan mengalir. Yang Kai menghabiskan 2 juta sos kristal tingkat tinggi. Kemudian dia mengambil jepit rambut di tangannya dan memainkannya sebentar. Yang Kai dapat merasakan bahwa jepit rambut ini disempurnakan dengan sangat hati-hati dan merupakan produk langka dan terbaik. Melihat lebih dekat pada logo kepala monyet di samping, itu lebih halus dan jelas. Setelah menonton sebentar, Yang Kai melemparkan jepit rambut giok ke arah Qin Yu. Qin Yu belum pulih. Dia buru-buru menangkapnya, dan menatap Yang Kai dengan takjub. Hadiah untuk kamu, Yang Kai berkata, lalu menutup matanya lagi untuk menenangkan pikirannya. Hadiah untukku. Qin Yu memegang jepit rambut giok di tangannya. Entah kenapa, pipinya terasa sedikit demam. Baru saja, dia masih memikirkan wanita mana yang menempati posisi penting di benaknya. Dan dia tidak ragu untuk menghabiskan 2 juta kristal sos tingkat tinggi untuk membeli benda ini. Tetapi dalam sekejap mata Haipin ini benar-benar muncul di tangannya sendiri. Kakak yang membeli ini untuk diberikan kepadaku? Apakah saya memiliki posisi penting di hatinya? Qin Yu tidak bisa membantu memikirkannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Kai dengan takut-takut. Setelah melihatnya, hatinya yang berapi-api tiba-tiba disiram dengan air dingin. Yang Kai sudah menutup matanya. Seolah-olah hadiah itu bukan sesuatu dengan nilai 2 juta kristal sos peringkat tinggi, tetapi sesuatu yang dapat ditemukan di pasar. Kakak Yang, barang ini terlalu mahal. Qin Yu dengan tenang menolak. 2 juta kristal sos peringkat tinggi adalah angka astronomi untuk seluruh keluarga Qin. Bagaimana dia bisa meminta hadiah yang begitu murah hati jika dia tidak dekat dengan Yang Kai? Setelah berbicara, dia mengembalikan jepit rambut itu. Yang Kai membuka matanya dan berkata, kamu benar-benar tidak menginginkannya? Qin Yu menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Barang-barang itu terlalu mahal untuk ditanggungnya. Yang Kai tersenyum dan berkata, jika kamu tidak menginginkannya, tidak ada gunanya jika aku mengambilnya kembali. Qin Yu menundukkan kepalanya dan berbisik, kamu bisa memberikannya kepada gadis itu. Kakak yang suka. Tidak peduli siapa dia, dia akan sangat bahagia. Tapi aku sudah memberikannya padamu dulu, kata Yang Kai. Tapi aku tidak, suara Qin Yu menjadi lebih kecil. Yang Kai berkata, pedang juta keluarga Qin kamu telah digunakan di tangan saya begitu lama. Dan kamu telah melakukan banyak pujian untuk saya. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga Qin untuk ini. Jadi kamu tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Ini tidak sama, Qin Yu menggelengkan kepalanya. Bukan orang yang dekat. Apa artinya memberikan perhiasan? Dan itu adalah perhiasan yang mahal. Kalau begitu aku hanya bisa mengembalikan Million Sword ke keluarga Qinmu. Yang Kai berkata dengan tegas. Tidak, Qin Yu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Meskipun Million Sword milik keluarga Qin. Dan itu adalah artefak kaisar. Keluarga Qin tidak memiliki kemampuan untuk menjaganya sekarang. Faktanya, ini juga berkat Qin Chaoyang yang memberikan 1.000.000 pedang kepada Yang Kai sehingga mereka aman. Jika artefak kaisar ini benar-benar tertinggal di rumah keluarga Qin, mereka mungkin sudah lama terlibat. Karena kamu tidak menginginkannya, maka simpanlah. Hanya 2 juta kristal sos tingkat tinggi. Kakakmu yang belum menaruhnya di mata. Yang Kai tersenyum kecil. Qin Yu terkejut sejenak, dan suasana hatinya sangat santai. 2 juta kristal sos peringkat tinggi adalah angka astronomi untuk keluarga Qin, yang tidak ada artinya baginya. Dengan kata lain, apa yang dia berikan bukanlah hal yang sangat berharga, tetapi hadiah terima kasih yang sederhana. Qin Yu merasa lega saat memikirkannya seperti ini. Kalau begitu, terima kasih, kakak Yang. Qin Yu memegang jepit rambut di telapak tangannya dan mengucapkan terima kasih dengan suara rendah.
Di matanya, ini hanya hadiah terima kasih yang sederhana. Tetapi di matanya, itu adalah hadiah paling berharga yang pernah dia terima. Dan itu tidak ada hubungannya dengan harga. Pelelangan berlanjut. Setelah Flowing Cloud Butterfly Hairpin dijual dengan harga yang mencengangkan, suasana di tempat kejadian menjadi semakin panas. Tampaknya hati kompetitif semua orang telah dimobilisasi. Dan harga setiap item lelang terus meningkat. 1 jam kemudian, pelelangan secara bertahap berakhir. Setelah istirahat sejenak, juru lelang wanita cantik itu naik ke panggung tinggi lagi. Dan berkata dengan semangat tinggi. Hal berikutnya yang akan dilelang adalah harta terakhir dari lelang ini. Armor naga hitam angsa liar terbang. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat. Dan segera dua pria kuat berjalan dari belakang, membawa kotak besi yang bagus, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju meja lelang. Posturnya tampak sangat berat. Dalam sekejap, ribuan mata melihat ke platform tinggi. Dan diam-diam, napas banyak orang tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Armor naga hitam angsa terbang liar ini dipromosikan oleh Kamar Dagang Sumber Valet 3 bulan lalu. Jadi dalam lelang ini, banyak ahli tingkat Kaisar Realem datang untuk armor naga hitam angsa liar terbang ini. Dapat dikatakan bahwa nilai harta ini lebih tinggi dari nilai gabungan semua barang lelang sebelumnya. Boom! Ketika kedua pria berotot itu meletakkan kotak-kotak itu di tanah, platform itu mengeluarkan suara yang membosankan. Tampaknya armor naga hitam angsa liar terbang sangat berat, membuat banyak orang merasa takjub. Tetapi semua orang tahu bahwa selama itu dapat disempurnakan. Tidak peduli seberapa berat harta karun itu akan menjadi seringan bulu. Yang satu ini saja sudah cukup untuk mengecilkan nilai armor naga hitam angsa liar terbang banyak. 4 lelang. Napas banyak orang tiba-tiba tergesa-gesa. Dan Divine Sense yang tak terhitung jumlahnya mengintip dari segala arah menuju platform tinggi. Ingin melihatnya terlebih dahulu. Artefak Kaisar itu sendiri adalah hal yang sangat berharga. Belum lagi tipe artefak Kaisar yang defensif. Dan juga merupakan armor artefak Kaisar tingkat menengah. Namun, sangat disayangkan bagi semua orang bahwa kotak yang tampak seperti gips besi halus sebenarnya mengisolasi deteksi kesadaran ilahi, menyebabkan semua orang kembali tanpa hasil. Di platform tinggi, wanita cantik itu melihat sekeliling sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, harta karun ini tidak dibuat oleh ahli pemurnian item hari ini, tetapi dari gua kuno. Ini adalah barang yang sangat tua. Seorang teman menemukannya secara tidak sengaja dan mengirim ke kamar dagang kami untuk dilelang. Dengan sepatah kata, kecemburuan muncul di wajah banyak orang. Rumah gua kuno tidak jarang di batas bintang. Tetapi tidak semua orang dapat menemukannya. Dan bahkan jika kamu menemukannya, kamu mungkin terjebak dalam formasi pembatasan dan tidak dapat keluar darinya. Apalagi mendapatkan harta karun darinya. Mampu menemukan rumah gua kuno, mundur darinya, dan mendapatkan harta karun seperti itu. Kamu dapat membayangkan betapa kuatnya keberuntungan orang itu. Mengapa hal baik semacam ini tidak terjadi padaku? Semua orang bertanya pada diri mereka sendiri. Gigi mereka menggelitik karena kebencian. Jika mereka dapat menemukan hal yang baik seperti itu, mereka tidak perlu khawatir tentang materi kultivasi selama beberapa kehidupan. Karena usianya, meskipun harta ini adalah bidak kelas menengah, ia memiliki beberapa kekurangan. Kata-kata wanita cantik itu jatuh, dan tempat pelelangan tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa lama, suara satu orang datang dari kamar pribadi, berani bertanya, cacat apa itu? Banyak alam kaisar datang untuk baju besi yang berharga ini. Propaganda sebelumnya dari Kamar Dagang Sumber Valet juga mengatakan bahwa akan ada baju besi harta karun kelas menengah kaisar untuk dilelang. Tetapi sekarang wanita cantik ini memberitahu mereka bahwa baju besi harta karun itu cacat. Yang Kai juga terkejut ketika mendengar ini. Kang Siran tidak pernah memberitahunya tentang ini. Namun, mengingat persahabatannya dengan Kang Siran, jika Kang Siran mengetahuinya sebelumnya, dia pasti tidak akan menyembunyikannya. Dengan kata lain, bahkan Kang Siran tidak tahu rahasianya. Setelah memikirkannya, Yang Kai merasa lega. Meskipun ada kekurangan, itu juga merupakan harta karun kelas menengah kaisar. Tidak perlu mengatakan terlalu jelas saat mengiklankannya. Itu sudah cukup untuk menarik orang. Pada saat ini, wanita cantik itu tersenyum dan berkata, semua orang akan tahu sebentar lagi. Sekarang Presiden Lou diundang untuk menguji kekuatan harta ini. Di satu sisi tubuhnya, dia menunjuk ke belakang, dan melihat sosok yang tidak terlalu tinggi dengan cepat mendekat ke sana. Itu adalah Lou Qi. Ketika dia datang ke wanita cantik itu, Lou Qi mengepalkan tinjunya ke pelanggan di kamar pribadi yang besar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba mendesak Kaisar Yuan dan mengarahkan tangannya ke kotak besi halus. Disertai dengan ledakan suara udara. Potongan-potongan paku seukuran ibu jari terbang keluar dari kotak besi halus,
dan hitam panjang naga digantung ke arah Lou Qi. Setelah berderak, potongan-potongan seukuran kuku ibu jari itu menutupi tubuh Lou Qi dengan sangat teratur, dan mereka dijahit dengan erat untuk membentuk harta hitam yang menutupi bagian bawah leher dan punggungnya. Dengan baju besi di tubuhnya, temperamen Lou Qi tiba-tiba menjadi sangat kuat, seperti dewa perang, dengan aura yang menakjubkan. Dan aura alam kaisar tingkat pertama tampaknya telah ditingkatkan, membuat orang terpana. Melihat sekeliling, baju besi harta karun ini tidak berat, tetapi terlihat sangat ringan. Pasang surut Lou Qi di platform tinggi juga sangat fleksibel, dan persendiannya tidak terpengaruh sama sekali. Tetapi semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun armor harta karun ini pada dasarnya menutupi seluruh tubuh Lou Qi, tetapi posisi pinggang sekitar 1 kaki bebas, dan kesenjangannya tidak merata. Itu bukan desain dari harta karun itu sendiri, tapi itu membuat orang merasa kehilangan sesuatu. Tampaknya baju besi harta karun itu telah menghadapi serangan yang sangat kuat, dan baju besi di pinggangnya hilang. Armor naga hitam angsa terbang liar ini lengkap, tetapi sangat disayangkan beberapa di antaranya hilang karena suatu alasan, wanita cantik itu menjelaskan. Bagian yang hilang sangat serius. Apakah baju besi ini masih berguna? Seseorang bertanya. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, metode dari item Refining Grid Master kuno berada di luar imajinasiku. Jangan khawatir. Jangan melihat cacat armor ini. Sebagian besar kekuatannya masih dipertahankan. Tentu saja. Meskipun harta karun ini armor masih kelas menengah kaisar. Tapi itu hanya bisa memainkan pertahanan peringkat rendah kaisar. Ketika wanita cantik itu berbicara, Lou Qi tiba-tiba mengeluarkan suara lembut. Dan baju besi hitam yang menutupi tubuhnya mengeluarkan suara klik. Dan kemudian terbang darinya lagi. Melayang di udara sepotong demi sepotong, memadatkan kembali penampilan baju besi. Lou Qi mengulurkan tangannya dan mengangkatnya, dan sebuah buku kuno kekuningan yang tebal muncul di telapak tangannya. 2 catatan. Seseorang berseru. Ini terlihat seperti buku kuno, dan artefak Kaisar Lou Qi. 2 catatan, yang sangat kuat. Mendorong Kaisar Yuan. 2 cahaya mendalam melesat keluar dari 2 catatan. 1 yin dan yang, berputar-putar dengan terhuyung-huyung, meledak ke arah armor harta karun yang tergantung di udara, dan fluktuasi kekuatan yang melonjak membuat semua orang mengubah warna mereka. Tidak ada yang meragukan bahwa jika 2 cahaya yang dalam ini meledak di ranah kaisar yang tidak curiga, bahkan ranah kaisar bisa terbunuh seketika. Dengan gemuruh, cahaya yang dalam mengenai armor hitam. Tetapi hanya percikan api yang ditembakkan di sekitar armor. Permukaan armor hitam itu memancarkan cahaya hitam, tapi itu masih utuh. Suara wanita cantik itu terdengar pada waktu yang tepat, dan suaranya naik banyak. Armor ini diidentifikasi bersama oleh beberapa master kamar dagang kami, dan ditentukan bahwa itu terbuat dari sisik pada tubuh naga hitam dewasa. Di batas bintang, meskipun ada banyak naga, tetapi sisik hitam adalah keberadaan yang sangat langka. Itu selalu dikenal karena pertahanannya yang luar biasa. Armor naga hitam angsa terbang yang disempurnakan dari sisik naga hitam memiliki pertahanan kekuatan yang tidak sebanding dengan artefak kaisar biasa. Dengan yang satu ini, ia dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Itu sebenarnya disempurnakan dari sisik naga hitam. Klan naga semuanya memiliki garis keturunan naga. Bukankah sisik naga hitam dewasa memiliki jejak sifat naga? Hal yang bagus, hal yang sangat bagus. Barangnya bagus, tapi harganya. Ada hiruk-pikuk di bawahnya, dan wanita cantik itu semakin tersenyum. Butuh beberapa saat sebelum dia berbicara. Armor naga hitam angsa liar terbang. Harga rendah 10 juta kristal sos peringkat tinggi. Dan setiap kenaikan harga tidak apa-apa. Tolong. Begitu dia mengatakan ini, napas dingin terdengar. Sebelumnya, harga transaksi tertinggi dalam pelelangan adalah sebotol Emperor Great Spirit Pill, senilai 6 juta kristal sos peringkat tinggi. Tapi sekarang armor naga hitam angsa terbang ini memiliki harga mulai dari 10 juta kristal sos peringkat tinggi. Orang dapat membayangkan betapa menakutkannya harga akhirnya. Harga awal saja membuat 99% orang tidak mau menawar. Hanya tahap kaisar yang dipersiapkan dengan baik yang siap untuk bergerak, meskipun ada lebih dari 10 juta kristal sos peringkat tinggi. Tetapi tes Lou Qi barusan juga membuat semua orang melihat bahwa baju besi ini tidak takut dengan serangan kaisar realem yang kuat. Dengan harta ini, hampir sama dengan menjadi tak terkalahkan di alam kaisar tingkat pertama. Bahkan jika kamu bertarung melawan Emperor realem tingkat kedua, kamu akan bisa menghadapinya. Tidak ada yang mau melewatkan hal bagus seperti itu. Saya khawatir persaingannya akan ketat. Tidak ada yang ingin menjadi burung awal. Mereka semua ingin melihat situasinya terlebih dahulu. Untuk sementara, tempat lelang menjadi sunyi. Wanita cantik itu berdiri di panggung lelang dengan senyum di wajahnya dan tidak mendesak. Dia menjadi tuan rumah pelelangan berkali-kali.
Dia juga tahu psikologi macam apa yang dimiliki orang-orang ini. Bahkan jika ada beberapa kekurangan, armor naga hitam angsa liar terbang juga merupakan harta langka. Setelah 10 napas upaya diam, tiba-tiba sebuah suara terdengar, 20 juta. Alam Kaisar yang masih menyaksikan perubahan itu terkejut dan melihat ke arah sumber suara. Private Room No. 3 adalah orang yang memenangkan Flowing Cloud Butterfly Hairpin sebelumnya. Dalam sekejap, wajah banyak orang menjadi hitam. Dan bahkan ada yang mengutuk orang-orang di kamar pribadi 3 berdarah di hati. Apa artinya menawar 20 juta dari 10 juta awal? Bahkan jika kamu punya uang, kamu tidak bisa main-main seperti ini. Mungkinkah kamar dagang sumber valet yang mengaturnya? Banyak lelang akan memiliki orang-orang seperti itu. Tugas mereka adalah menaikkan harga barang lelang, memobilisasi emosi penawar, dan membiarkan orang membeli barang lelang dengan harga lebih tinggi. Memikirkannya seperti ini, beberapa orang langsung merasa bahwa orang di kamar pribadi 3 adalah orang seperti ini. Di kamar pribadi 3, Qin Yu menutupi bibir merahnya dengan tangannya, menatap Yang Kai dengan kaget, dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak Yang, itu kristal sos tingkat tinggi." Dia takut Yang Kai tidak mengerti harga awal, dan secara keliru mengira itu adalah kristal sos tingkat menengah atau rendah. Jadi dia segera mengingatkannya. "Aku tahu." Yang Kai mengangguk dan tersenyum. Qin Yu tercengang, dan kemudian ingat apa yang dia katakan ketika dia memberinya jepit rambut kupu-kupu awan terbang tadi. Ternyata, 2 juta kristal sos tingkat tinggi benar-benar tidak ada apa-apanya di matanya. Bocah sialan. Anak laki-laki pergi dan makan kotoran. Nak laporkan namamu. Lelaki tua itu ingin melihat murid mana kamu. Alam Kaisar di kamar pribadi tidak tenang pada saat ini, dan mereka mengutuk dan berteriak-teriak. Di ruang pribadi 9, Le Dongzeng hampir menatap bola matanya keluar. Meskipun Yang Kai baru saja menghabiskan 2 juta kristal sos peringkat tinggi untuk memenangkan jepit rambut kupu-kupu awan terbang, itu membuatnya merasa bahwa Yang Kai memiliki banyak uang. Dan jika dia benar-benar dapat membunuhnya, dia akan dapat memperoleh sesuatu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Kai sangat kaya. 20 juta kristal sos peringkat tinggi. Hanya ditawar seperti ini. Apa intinya? 30 juta? 40 juta? Tidak peduli berapa banyak, dia pasti memiliki banyak kristal sos peringkat tinggi di tangannya. Oke, Tuhan benar-benar memberkati Sekte Gunung Patahku. Le Dongzeng tiba-tiba tertawa. Semakin kaya Yang Kai, semakin bahagia dia. Bagaimanapun, selama dia bisa membunuh Yang Kai, propertinya akan menjadi miliknya. Adapun Gu Hong, bagi dia dengan santai. Apa 50%? Itu bodoh untuk berbicara tentang mimpi. Sekelompok orang tua yang tidak tahu bagaimana mati, berani datang ke pelelangan ketika mereka tidak memiliki modal. Nyonya, saya sarankan kamu membatalkan kualifikasi penawaran mereka dan mengusir mereka keluar dari tempat pelelangan, agar tidak menodai reputasi kamar dagang sumber valet. Yang Kai juga memarahi mereka, dan berteriak kepada wanita cantik di platform tinggi. Wanita cantik itu mendengarkan ini di telinganya, dan telinganya berkedut. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan atau untuk mengutuk orang? Jika kamu di sini untuk mengutuk orang, silakan pergi. Jangan mengganggu proses lelang. Petik 2. Begitu dia berbicara, ranah Kaisar benar-benar tenang, dan mereka tidak berani membuat masalah. Gang Valet Sos adalah salah satu dari 2 kamar dagang teratas di wilayah selatan. Ia memiliki hubungan bisnis dengan banyak sekte di wilayah selatan. Jika tersinggung, itu tidak akan ada gunanya bagi sekte mereka sendiri. Orang tua ini membayar 21 juta. Mari kita lihat apakah kamu punya nyali untuk mengikutinya. Pria tua di kamar pribadi mendengus dingin. Sepertinya mengkonfirmasi identitas Yang Kai. 30 juta? Puff, pria tua itu hampir tidak memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sangat jelek. Dia berpikir bahwa Yang Kai hanyalah orang yang diatur untuk menaikkan harga di pelelangan. Jika dia menaikkan harganya, maka dia menambahkan 1 juta. Dan tugas pihak lain pada dasarnya selesai. Meskipun gatal untuk membenci, jika dia bisa menang dengan 21 juta, itu juga panen yang bagus. Tapi dia tidak berharap anak di kamar 3 bisa bertambah hingga 30 juta sekaligus. Tidak diatur, jelas bukan orang yang mengatur untuk menaikkan tawaran. Tidak mungkin ada orang yang diatur dengan arogan seperti itu di dunia ini. Atau tawaran yang tidak rasional seperti itu. Kenaikan harga yang gila seperti itu kemungkinan besar akan menakut-nakuti sebagian besar penawar. Dengan kata lain, anak ini benar-benar ingin menawar armor naga hitam angsa liar terbang. Tidak hanya lelaki tua itu yang bisa melihat ini, tetapi sebagian besar tahap kaisar yang hadir bisa melihatnya. Orang-orang di kamar pribadi 3 jelas merupakan pria dengan sumber keuangan yang kuat. 31 juta. Setelah 10 napas,
Seseorang membuat penawaran baru dengan susah payah. 35 juta, Yang Kai segera mengikuti. Sebuah desahan tiba-tiba datang dari kamar pribadi. Dan segera, ada lebih banyak desahan. Tetapi tidak ada tawaran lagi. Artefak kaisar biasa pada dasarnya dapat dijual seharga 15 hingga 20 juta kristal sos peringkat tinggi. Jika itu adalah artefak kaisar defensif, itu akan lebih tinggi, yaitu 20 hingga 30 juta, dan armor naga hitam angsa liar terbang ini. Meskipun itu adalah artefak definitif kelas menengah kaisar, ia memiliki beberapa kekurangan. Dalam hal nilai, itu adalah antara harta pertahanan kelas kaisar tingkat rendah dan menengah. 35 juta hampir mencapai batas. Terlebih lagi, kristal sos yang sangat besar, itu bukan sesuatu yang bisa diambil oleh siapapun. Pada pelelangan yang diadakan di Flowing Shadow City beberapa bulan yang lalu, sebagian besar tahap kaisar yang datang ke tempat kejadian memiliki kekayaan bersih 10 hingga 20 juta, dan sangat sedikit dari mereka yang lebih tinggi dari 30 juta kristal sos peringkat tinggi. Karena itu, Yang Kai hampir yakin bahwa harga 35 juta sudah cukup untuk membuat kesimpulan. Itulah yang sebenarnya. Juru lelang wanita cantik menunggu dan memperhatikan sejenak. Dia juga merasa bahwa tidak ada yang akan menawar lagi. Dan segera berkata dengan keras. Armor naga hitam angsa liar terbang. 35 juta kristal sos tingkat tinggi. Apakah ada yang lebih tinggi? Kamar pribadi nomor 3. Dihitung 3 kali, wanita cantik itu tersenyum dan melihat ke arah Yang Kai. Dan berkata, selamat kepada teman di kamar pribadi 3. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Harta terakhir ini seharusnya ditargetkan oleh alam kaisar itu. Sulit untuk dipisahkan. Dan debu akan diselesaikan setelah penawaran berulang. Tapi dia tidak berharap itu ditebas dalam kekacauan oleh pria di kamar pribadi 3. Sebagian besar orang yang akan berpartisipasi di dalamnya bahkan tidak punya waktu untuk mengajukan penawaran. Dan hanya menonton kegembiraan. Setelah menyelenggarakan begitu banyak lelang, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Orang di kamar 3 ini benar-benar pelindung yang hebat. Jika dia punya kesempatan, dia bisa mengenalnya. Mungkin ke depannya akan ada kerjasama. Bagian terakhir dari baju besi harta karun telah diselesaikan. Bahkan jika pelelangan selesai kali ini, seniman bela diri di aula bangkit dan keluar, masih sedikit pusing. Ranah kaisar di kamar pribadi juga dipimpin oleh pelayan wanita, keluar dari ruangan dan pergi melalui jalan rahasia. Di kamar 3, Yang Kai menunggu dengan tenang sebentar, dan ada ketukan pintu. Yang Kai menjawab, dan pintu kamar segera didorong terbuka, dan seorang pelayan membawa 2 pria berotot. Membawa kotak besi halus dan berjalan masuk. Setelah beberapa saat, barang-barang disimpan, dan orang lain membawa Yang Kai ke jalan rahasia. Ini juga merupakan sarana bagi rumah lelang untuk melindungi pelanggan. Jangan sampai ada tamu yang mengambil barang bagus tapi diincar musuh. Ada ratusan jalan rahasia di rumah lelang kamar dagang sumber valet, menuju ke segala arah di luar kota Maplewood. Jika arahnya tidak diketahui sebelumnya, tidak mungkin untuk mengikuti. Meskipun Yang Kai tidak takut pada apapun, dia juga tidak menolak pengaturan ini. Segera, di bawah kepemimpinan pelayan, dia memasuki terowongan bawah tanah. Kamar pribadi nomor 9, Gu Hong mengetuk pintu dan masuk. Le Dongzeng, yang menutup matanya dan beristirahat, membuka matanya. Dengan kilatan energi, bibirnya terbuka dan tertutup, dan bertanya dengan transmisi suara. Gu Hong tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, dan berkata dengan cepat. Le Dong bangkit, menjentikkan lengan bajunya, dan pergi. Gu Hong berdiri di sana dan berpikir sejenak, dan dia mengikuti dengan diam-diam. Dia tahu persis sifat seperti apa yang dimiliki Le Dongzeng. Pria bernama Yang Kai ini memiliki kekayaan seperti itu, yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Jika Le Dongzeng benar-benar berhasil, dia tidak akan percaya bahwa pihak lain akan menepati janjinya dan memberinya keuntungan 50%. Jadi lebih baik melihatnya sendiri. Ketika Le Dongzeng berhasil, dia akan mencoba menangkap situasi saat ini sendiri. Dan dia mungkin tidak dapat menyangkalnya. Ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan puluhan juta kristal sos peringkat tinggi. Bagaimana mungkin Gu Hong tidak peduli tentang ini? Dia tidak perlu bersaing dengan Kang Siran untuk apapun. Dia akan pergi kemana saja. Dan dia tidak akan khawatir selama sisa hidupnya. Setelah sekitar secangkir teh, Yang Kai dan Qin Yu berjalan keluar dari perut gunung kecil 50 mil jauhnya dari Maplewood City. Melihat ke atas, bulan terang dan bintang-bintang langka. Setelah mengenali arah selanjutnya, Yang Kai mendesak Kaisar Yuan, dan kemudian membungkus Qin Yu dan melaju ke satu arah. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke langit di atas bukit. Ketika mereka melihat ke bawah, banyak orang berkumpul di bawah. Mereka sepertinya melihat seseorang mendekat.
Mereka semua mendongak dan melihat aliran cahaya meledak ke arah sisi ini. Satu demi satu menunjukkan warna waspada. Kakek, seru Qin Yu. Qin Chaoyang mendengar suara itu dan tersenyum. Jangan gugup. Ini saudara Yang dan Yuer. Aliran cahaya jatuh di depan orang banyak, mengungkapkan sosok Yang Kai dan Qin Yu seperti yang diharapkan. Dengan pandangan sekilas, Yang Kai berkata, apakah kalian semua di sini? Sebelum dia pergi ke pelelangan, dia mengirim pesan ke keluarga Zhang, meminta keluarga Zhang untuk datang ke sini untuk bergabung dengan keluarga Qin. Pada saat ini, tampaknya cukup banyak. Nyonya Zhang berkata, semua orang dari keluarga Zhang ada di sini. Tidak banyak orang di keluarga Zhang, dan mereka sudah bersiap sejak beberapa hari yang lalu. Yang Kai mengirim pesan dan mereka bisa segera pergi. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Qin. Bahkan akta tanah dijual oleh Qin Chaoyang. Semua orang di klan diseret dan dikumpulkan di sini. Dua keluarga kecil bersama-sama memiliki sekitar 150 orang secara total. Kekuatan mereka bervariasi dari yang baik hingga yang buruk. Yang tertinggi adalah Qin Yu, tahap Daosos urutan kedua, Origin King Realm lainnya, Origin Returning Stage, dan bahkan Saint King Stage dan Saint Stage. Kakak ipar, apakah kita benar-benar akan pergi ke Northern Territory? Zhang Ruoyu melompat keluar. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ketegangan dan harapan. Dia tumbuh begitu besar dan dia tidak melakukan perjalanan jauh. Tapi kali ini dia pergi ke wilayah utara yang jauh. Sebagai penduduk asli wilayah selatan, dia sangat aneh dengan wilayah utara. Kakak ipar, Qin Yu linglung, tiba-tiba sedikit bingung dan kesepian. Siapa kakak iparmu? Jangan berteriak, gadis kecil. Wajah Yang Kai menjadi hitam. Ning Xuan juga berteriak, Ruoyu mundur. Oh, Zhang Ruoyu cemberut. Berdiri di samping. Murung. Mengangkat matanya. Menghadap Qin Yu. Menunjukkan gigi harimau kecil dan tersenyum, saudari Qin. Qin Yu nyaris tidak tersenyum, saudari Ruoyu. Semua orang ada di sini, ayo pergi. Yang Kai menyambut mereka, jika dia sendirian. Dia akan dapat mencapai sekte 1000 daun dalam 2 hari. Tetapi dengan begitu banyak orang dengan kekuatan yang berbeda-beda, diperkirakan setidaknya dia harus berjalan selama setengah bulan. Ketika suara itu jatuh, Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening, dan melihat ke belakangnya. Hanya untuk melihat aliran cahaya datang dari langit, dan melihat arah itu sepertinya datang ke sini. Qin Chaoyang, Ning Xuan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sedikit gugup, terutama Qin Chaoyang. Bagaimanapun, Yang Kai telah menyinggung murid Istana Jiwa Bintang di rumah keluarga Qin 2 hari yang lalu. Jika ada orang kuat dari Istana Jiwa Bintang, keluarga Qin akan berakhir. Kamu pergi dulu. Dan aku akan datang nanti. Yang Kai mengenali siapa pria itu ketika dia menyapu Divine Sense-nya. Dan setelah memberi perintah kepada keluarga Qin dan Zhang, dia berbalik dan menunggu. Ke arah mana? Qin Chaoyang bertanya. Yang Kai menunjuk ke suatu arah. Kakak Yang, hati-hati, Qin Chaoyang mendesak. Dan dia sedikit mengangguk ke arah Ning Xuan. Dan keduanya segera membawa anggota klan mereka dan berlari ke depan. Tetap pada saat ini hanya akan menyeret kaki belakang Yang Kai. Jadi mereka berdua juga membuat keputusan yang menentukan. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang hanyut. Setelah beberapa saat, aliran cahaya tiba-tiba jatuh, dan cahaya itu menyatu, memperlihatkan sosok pria setengah tua. Sekte Master Le, kemana kamu ingin pergi dengan panik? Yang Kai tersenyum sedikit, menatap Le Dongzeng yang mengejar. Cahaya dingin melintas di mata Le Dongzeng, dan dia dengan dingin mendengus, tanyakan dengan sadar. Melihat orang-orang dari dua keluarga yang bepergian di kejauhan, Le Dongzeng berkata, itu semua milikmu? Memang, Yang Kai mengangguk. Le Dongzeng menyeringai dan berkata, baiklah, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Lelaki tua itu akan membantai mereka semua. Yang Kai tersenyum dan berkata, itu juga tergantung pada apakah kamu hidup sampai saat itu. Mata Le Dong menyipit. Anak itu memiliki nada suara yang bagus. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan orang tua itu? Bahkan jika tingkat kultivasi Yang Kai mirip dengannya, Le Dongzeng tidak menempatkannya di matanya. Dia adalah Kaisar Realem tingkat pertama. Tetapi dia telah tenggelam dalam keadaan ini selama 100 tahun. Bagaimana mungkin kucing dan anjing biasa sebanding dengan dia? Katak yang duduk di sumur melihat ke langit sebesar sumur. Yang Kai mencibir. Lancang, Le Dongzeng sangat marah. Hanya setelah kata-kata itu jatuh, Yang Kai, yang seharusnya berjarak puluhan kaki, tiba-tiba muncul di depannya dengan aneh. Hampir menghadapnya. Jarak antara satu sama lain tidak lebih dari 3 inci. Le Dong mengambil napas dingin. Rambutnya lurus karena shock. Dia tidak memperhatikan tindakan Yang Kai sama sekali. Tetapi dia hanya datang di depan matanya. Mata yang dekat penuh dengan penghinaan dan sarkasme.
membuat hati Le Dongzeng tenggelam seperti 9 jurang. Secara naluriah mendesak Kaisar Yuan. Dan pada saat yang sama, dia mengambil langkah dan ingin menjauh dari Yang Kai. Tetapi dia menyadari dengan ngeri bahwa tidak peduli bagaimana dia berkedip dan bergerak, Yang Kai seperti belatung tarsal dan dia tidak bisa singkirkan dia. Dengan telapak tangan tercetak di dada Le Dongzeng, cibiran mata penuh Yang Kai berubah menjadi buritan dingin, mati, mengejar sepanjang jalan, tanpa henti, terengah-engah karena kelelahan. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi tahap Dao Sos tingkat ketiga, yang jauh lebih buruk daripada Le Dongzeng, dan secara alami lebih rendah dalam hal kekuatan. Jika dia tidak tahu arah jalan rahasia Yang Kai, dia tidak akan tahu kemana harus pergi. Setelah bergegas ke tempat itu, Gu Hong segera menemukan semak untuk menyembunyikan sosoknya, dan pada saat yang sama memadatkan auranya, mengangkat matanya untuk melihat. Tanpa suara pertempuran dan fluktuasi energi, mungkinkah Le Dongzeng telah memecahkan anak itu begitu cepat? Seharusnya tidak. Dia juga mengejarnya dari dekat. Bahkan jika Le Dongzeng kuat, anak itu juga seorang kaisar, jadi dia bisa bertahan sebentar. Apakah medan perang dipindahkan ke tempat lain? Gu Hong merasa bahwa kemungkinan ini tinggi. Mungkin karena mereka berdua memiliki kekuatan yang sama. Mereka bertarung tanpa henti, dan tidak tahu kemana mereka akan pergi saat ini. Yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk kalah dan biarkan dia mendapatkan keuntungan. Jika ada kesempatan, dia tidak keberatan datang untuk menuai keuntungan dan menempatkan Yang Kai dan Le Dongzeng dalam satu pot. Gu Hong membayangkan dalam hatinya, dan tiba-tiba bau samar darah melayang ke ujung hidungnya. Mengendus sedikit, wajahnya sedikit berubah. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia melihat bahwa di bawah sinar bulan, di tanah 100 meter darinya, sepertinya ada seseorang yang berbaring secara horizontal. Ini adalah wajah Gu Hong mengembun, dan penglihatannya jernih. Orang yang terbaring di tanah memiliki kepalanya yang sedikit dimiringkan. Hanya menghadap ke arah dia berada, memungkinkan dia untuk melihat wajahnya dengan jelas. Le Dongzeng, Gu Hong terkejut, dan rasa dingin menyelimuti tulang punggungnya, memberikan kejutan. Le Dongzeng, Master Sekte-Sekte Gunung Patah yang meninggalkan pelelangan kamar dagang sumber valet sebelumnya, sebenarnya terbaring di sana berlumuran darah pada saat ini. Tidak bergerak, hidup dan mati tidak diketahui. Kemungkinan kematiannya tinggi, karena Gu Hong tidak melihat aura apapun. Seluruh darah hampir membeku, kaku di sana untuk waktu yang lama dan tidak bergerak. Le Dongzeng adalah alam kaisar tingkat pertama veteran. Ada desas-desus bahwa dia mungkin menerobos ke alam kaisar tingkat kedua kapan saja. Bagaimana orang kuat seperti itu bisa berakhir seperti itu? Siapa yang melakukannya? Sebelumnya, dia masih hidup dan menendang. Sepertinya dia akan membalas dendam pada anak di kamar pribadi 3. Kenapa dia seperti ikan mati sekarang? Gu Hong tidak berani bergerak untuk waktu yang lama, karena takut akan ada musuh kuat yang bersembunyi di dekatnya. Namun setelah menunggu selama 1 jam, tidak ada yang aneh. Gu Hong memiliki keberanian untuk berdiri dan berjalan menuju Le Dongzeng dengan waspada selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, ketika dia sampai di depan Le Dongzeng, Gu Hong melihat kematiannya yang tragis dengan ekspresi yang menakjubkan di wajahnya. Satu gerakan. Le Dongzeng terbunuh oleh satu gerakan. Ada sidik jari 5 yang jelas di dadanya. Dadanya benar-benar runtuh, dan masih ada darah yang belum kering di mulut dan hidungnya, dan matanya yang terbuka lebar penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Seolah melihat sesuatu yang luar biasa sebelum mati. Meneguk. Gu Hong menelan ludahnya. Orang kuat seperti Le Dongzeng adalah eksistensi superior di matanya. Dia bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Seberapa kuat orang yang membunuhnya? Apakah itu anak di kamar No. 3 atau bukan? Itu ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bisa tinggal di Maplewood City. Jika anak itu mengetahui bahwa dia telah membocorkan keberadaannya, nasibnya tidak akan jauh lebih baik. Dengan keterkejutan di sekujur tubuhnya, Gu Hong melirik tangan Le Dongzeng, dan tidak melihat jejak space ring. Dia pikir itu diambil oleh orang yang membunuhnya. Tidak berani tinggal lebih lama lagi. Memotivasi Soski, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan dia buru-buru meninggalkan tempat ini. Kecepatan 1 atau 200 orang lebih lambat dari yang diharapkan Yang Kai, dan mereka berhenti dan pergi jauh-jauh. Butuh 10 hari untuk berjalan hampir setengah jarak. Untungnya, tidak ada bahaya. Jika dalam waktu normal, sekelompok orang seperti itu berjalan di batas bintang, mudah menjadi sasaran beberapa seniman bela diri yang nakal. Tetapi Yang Kai ada di sini, dan orang-orang yang berani datang dan bertarung untuk makanan liar hanya akan mati sengsara. Tiba-tiba meninggalkan tanah yang tumbuh subur secara turun-temurun. Baik keluarga Zhang dan keluarga Qin sedikit bingung. Semakin tua mereka, semakin banyak orang-orang muda yang penuh rasa ingin tahu dan antisipasi terhadap dunia luar, terutama Zhang Ruoyu.
yang terus bertanya pada Yang Kai kapanpun dia bebas. Hal-hal aneh apapun bisa membuatnya bahagia untuk waktu yang lama. Kepribadian gadis itu benar-benar berbeda dari Ruoshi. Lincah dan aktif. Dia tampaknya memiliki energi yang tak habis-habisnya dan pertanyaan yang tak ada habisnya. Yang Kai tidak menunjukkan ketidaksabaran. Dia kebetulan memperkenalkan situasi wilayah utara dan sektenya sendiri kepada keluarga Zhang dan Qin. Jadi dia menjawab Zhang Ruoyu ketika dia bertanya kepadanya. Dan secara bertahap memenuhi lebih dari 100 orang ini dengan kerinduan akan wilayah utara dan istana surga tinggi. Dengan cara ini, setelah berjalan selama lebih dari 20 hari, sekelompok orang akhirnya datang ke bekas situs Sekte Seribu Daun. Membawa dua keluarga besar ke dunia kecil Kaisar Surgawi Lembah Dunia Kecil. Datang ke lembah, mengaktifkan formasi hukum ruang angkasa, dan membagi lebih dari 100 orang menjadi beberapa kelompok, dan mengirim mereka ke istana surga tinggi satu persatu. Setelah Yang Kai hampir selesai, dia membawa kelompok terakhir lebih dari selusin orang ke istana surga tinggi. Hua Qingxi segera menyapanya, Tuan Istana. Baru saja ketika gelombang pertama seniman bela diri dikirim, dua murid Sekte Seribu Daun yang menjaga di sini segera mengirim pesan ke Hua Qingxi, manajer besar. Hua Qingxi tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia bergegas untuk menyelidiki. Setelah beberapa pertanyaan, dia menyadari bahwa Yang Kai mengatur agar mereka datang. Jadi tentu saja dia tidak akan mengabaikannya. Yang Kai mengangguk, melirik seniman bela diri dari dua keluarga, dan tersenyum sedikit. Pada saat ini, semua lebih dari 100 orang ini menunjukkan ekspresi yang luar biasa, dan mata mereka penuh kejutan dan kegembiraan. Zhang Ruoyu membuka tangannya dan wajahnya penuh kegembiraan, seolah-olah dia ingin merangkul seluruh dunia. High Heaven Palace pada awalnya adalah fondasi dari Asking Passion Sect. Gunung dan sungai spiritual di sini kaya akan energi spiritual, yang sebanding dengan kota Maplewood. Tiba-tiba, semua orang berada di negeri dongeng seperti itu. Setiap orang seperti terlahir kembali. Jika mereka tidak menahan diri, saya khawatir mereka semua akan berteriak. Zuking tidak datang kan? Yang Kai melihat sekeliling dengan waspada, dan bertanya pada Hua Qingxi dengan suara rendah. Tidak, Hua Qingxi menggelengkan kepalanya. Baik sekali, Yang Kai menghela nafas. Meskipun dia tahu bahwa Zuking tidak bisa datang secepat ini, bagaimanapun, dia akan pergi ke tempat hantu bumi beku, dan dia harus melacak asal-usul orang-orang setelah kematian klan. Dia takut jika Zuking benar-benar datang, dia akan terjebak dengan dia lagi. Tuan Istana, bagaimana orang-orang dari dua keluarga ini harus diatur? Hua Qingxi bertanya. Yang Kai berkata, kamu adalah manajer besar. Mengapa bertanya kepada saya? Atur saja sesuka kamu. Tetapi tidak perlu perlakuan khusus. Temukan beberapa orang dengan bakat yang baik dan pilih mereka sebagai kelompok pertama murid surga tinggi. Palace. Dan fokuslah untuk melatih mereka. Dimengerti, Hua Qingxi mengangguk. Ketika Yang Kai mengatakan itu, dia tahu itu di dalam hatinya. Kamu pergi untuk membuat pengaturan. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Yang Kai melambaikan tangannya. Iya, Hua Qingxi menjawab. Dan kemudian terbang ke udara. Dan berteriak dengan lembut. Setiap orang yang telah memasuki istana surga tinggiku. Kalian adalah orang-orang dari istana langit tinggiku. Ikutlah denganku. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar. Dan ketika dia berbicara, orang-orang dari kedua keluarga segera turun dengan kagum dan mengikuti satu demi satu. Lebih dari 100 orang berjalan bersih dalam sekejap mata. Yang Kai mengguncang sosoknya dan pergi ke kamarnya. Setelah setengah hari, Hua Qingxi datang untuk melaporkan situasinya. Anggota dari dua keluarga diatur di sebuah gunung dengan energi spiritual yang baik. Ada juga bangunan yang sudah jadi di sana, cukup untuk mereka tinggali. Hua Qingxi juga meninggalkan mereka beberapa sumber daya budidaya. Beritahu mereka bahwa dia akan datang untuk menyelidiki situasi kultivasi orang-orang 1 tahun kemudian, dan memberi mereka status berbeda tergantung pada kemajuan kultivasi. Tidak ada yang salah dengan pengaturan ini. Orang-orang dari dua keluarga tidak akan mengeluh tentang hal itu. Awalnya, di kota Maplewood, kedua keluarga bertahan di celah-celah. Mereka selalu dalam ketakutan. Sekarang, Istana Surga Tinggi tidak hanya memberi mereka tempat tinggal yang aman dan terlindungi. Itu juga merupakan lingkungan budidaya yang baik, secara alami bersemangat dan bahagia. Tuan Istana, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya. Saya tidak tahu apa itu. Hua Qingxi bertanya setelah melaporkan urusan kedua keluarga. Itulah masalahnya. Aku pergi ke kamar dagang sumber valet kali ini untuk membuat kesepakatan dengan mereka di wilayah selatan. Yang Kai secara singkat mengatakan tentang transaksinya. Hua Qingxi berkata, lalu apa? Yang Kai berkata,
Lalu saya tiba-tiba bertanya-tanya apakah kita dapat mencapai hubungan kerjasama jangka panjang dengan Kamar Dagang Sumber Valet. Kami berada di wilayah utara, dan mereka berada di wilayah selatan. Ada produk yang berbeda antara kedua wilayah. Beberapa bahan mungkin kaya di sini. Tetapi ketika datang ke wilayah selatan, itu langka dan mahal. Ada juga beberapa hal yang terbalik. Jika kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Beli dan jual, Hua Qingxi bisa melihat menembus. Di batas bintang. Banyak pedagang melakukan ini. Tetapi mereka harus melewati ribuan gunung dan sungai dan melewati banyak rintangan berbahaya untuk berjalan di antara dua wilayah besar. Sedikit kecerobohan adalah perbedaan antara manfaat dan kerugian. Tapi Istana Surga Tinggi berbeda. Ada formasi hukum ruang lintas domain di sini. Dan kamu dapat datang di antara dua wilayah besar dengan santai. Dengan keuntungan alami ini, bisnis ini benar-benar menguntungkan. Hua Qingxi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku sudah memikirkannya. Oh, apakah kamu punya pikiran? Yang Kai menatapnya dan berkata. Hua Qingxi dengan sungguh-sungguh berkata, ide ini sangat bagus. Dan pasti berhasil. Tetapi ada hal yang sulit. Saya ingin tahu apakah Raja Istana telah memikirkannya. Saya ingin mendengar detailnya. Yang Kai bertanya dengan rendah hati. Tenaga kerja tidak cukup. Seperti yang kamu tahu. Situasi Istana Surga Tinggi kami. Tidak banyak murid. Jika kamu benar-benar melakukan ini, kamu pasti akan membutuhkan banyak tenaga. Tetapi dibandingkan dengan ini, sumber materialnya adalah masalah besar. Kecuali apa? Hua Qingxi terkekeh dan berkata, kecuali Tuan Istana meminta seseorang untuk membantu mengumpulkan perbekalan. Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, misalnya, Istana Naga Api dan Sekte Langit Penuh. Kakak Hua, kamu sangat pandai menjadi jahat. Hua Qingxi cemberut. Ngomong-ngomong, dua sekte mereka berutang begitu banyak kristal sos kepada kita, dan membiarkan mereka mengimbanginya dengan bahan. Itu juga sangat baik kepada mereka. Iya, Yang Kai tersenyum dan mengangguk. Ngomong-ngomong, masalah ini mungkin juga akan disebutkan ke Ice Heart Valley. Ice Heart Valley tidak lebih buruk dari kita, dan memiliki fondasi yang dalam. Seharusnya mudah untuk mendapatkan beberapa persediaan dari Northern Territory. 2. Baik.